Mari mengingat kembali hal-hal penting tentang apa dan bagaimana diabetes mellitus. Menurut WHO, pada tahun 2021, angka insiden intoleransi glukosa diperkirakan sekitar 7% sampai 10% dari populasi dewasa di seluruh dunia. Lebih dari 1,5 miliar manusia atau sekitar 537 juta hari ini dari seluruh dunia hidup dengan diabetes. Jumlah orang penyandang diabetes tersebut diestimasikan bakal mencapai 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada tahun 2045. Ingatlah, faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 pada dewasa. Yang pertama, obesitas atau kegemukan. 2. Lingkar perut besar atau perut buncit berlemak. 3. Kurang aktivitas atau malas bergerak. 4. Memiliki riwayat diabetes dalam pohon keluarga. Kelima, berusia 45 tahun ke atas. Mengapa Anda perlu mewaspadai masalah diabetes, terutama jika memiliki faktor-faktor risiko, apalagi jika usia sudah mencapai 45 tahun? Sebab diabetes menjadi pemicu penyakit gagal fungsi ginjal. Diabetes memicu stroke yang mengakibatkan kelumpuhan. Diabetes menyebabkan pembengkakan jantung sehingga berakibat gagal fungsi jantung. Diabetes menyebabkan penderitanya menjadi kurang produktif, meningkatnya biaya pengobatan, dan membebani ekonomi keluarga dan masyarakat. Diabetes mengakibatkan penderitaan yang berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas. Diabetes juga menyebabkan kerentanan terserang penyakit infeksi. Diabetes menyebabkan penyakit komplikasi yang merusak fungsi berbagai organ tubuh seperti mata, otak, jantung, dan pembuluh darah, hati, ginjal, alat gerak, terutama kaki dan kulit. Pengalaman klinis dan laporan riset di seluruh dunia selama berpuluh-puluh tahun membuktikan bahwa pengobatan dengan obat anti-diabetes saja akan gagal dalam mencegah terjadinya aneka penyakit komplikasi pada pasien diabetes. Anda tidak dapat menyerahkan begitu saja tanggung jawab terkait kesehatan Anda pada tenaga medis dan obat-obatan belaka. Semua itu hanya mendukung upaya pengobatan. Namun, yang terpenting adalah Anda harus berjuang, berlatih, dan giat mempelajari pola makan sehat dan gaya hidup sehat. Anda di rumah sakit maupun di puskesmas tidak selalu punya waktu cukup untuk memberikan edukasi yang memadai tentang pencegahan diabetes dan pengendalian kadar gula darah mandiri. Selain penjelasan tentang obat-obat yang diberikan, antrian pasien di Indonesia membuat tenaga medis kekurangan waktu untuk memberikan edukasi kesehatan. Suka atau tidak suka, Anda harus mulai belajar dan mau membaca tentang
penyakit diabetes dan pengendaliannya. Mengapa membaca? Karena aktivitas membaca adalah ciri utama dari kegiatan belajar. Pilihlah sumber-sumber literasi yang terpercaya, khususnya yang ditulis oleh tenaga medis dan ahli kesehatan. Jangan membuang waktu membaca dari sumber informasi bebas yang tidak terkonfirmasi. Saya sudah menyediakan buku-buku digital pencegahan diabetes dan pengendalian untuk manajemen pengobatan diabetes yang lebih berhasil. Anda akan belajar dengan efektif tentang pengendalian penyakit. Seri 1, semua yang esensial Anda harus mengerti ketika didiagnosis intoleransi glukosa dan diabetes mellitus. Dalam e-book seri 1, Anda akan belajar tentang jenis pangan yang sesuai yang dituntut untuk berlatih menikmati pola makan sehat diabetik untuk mencegah intoleransi glukosa berkembang menjadi diabetes. Dan masih banyak lagi informasi penting lainnya. Link pemesanan buku digital seri Diabetes Mellitus dari Dr. Rumia L. Tubing sudah tersedia di bawah bagian deskripsi video ini. Anda selalu memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik dan lebih produktif kalau Anda sehat. Jika Anda sudah tahu memiliki faktor risiko mengalami intoleransi glukosa dan gejala diabetes mellitus, Anda tetap memiliki peluang untuk kembali sehat dan menjaga produktivitas demi kebahagiaan diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Jadi, jangan berhenti. Pelajari edukasi kesehatan, khususnya e-book seri 1 untuk pencegahan diabetes dan e-book seri 2 untuk manajemen pengendalian kadar gula darah untuk mencegah bahaya komplikasi akibat diabetes. Ingat, jangan abaikan faktor risiko diabetes mellitus. Jangan menunda untuk menerima pengetahuan kesehatan, karena edukasi kesehatan adalah investasi untuk dapat hidup lebih sehat.
Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengikuti anjuran pengobatan dari tenaga medis. Ikutilah panduan sesuai e-book seri 1 dan 2. Pahami pola makan yang benar untuk masalah intoleransi glukosa dan diabetes mellitus. Berlatih berubah gaya hidup sesuai panduan di dalam e-book seri 1 dan seri 2. Dan jalanilah hidup yang lebih sehat dan tetap produktif optimal meski menyandang diabetes mellitus.